Dolomit ini sudah kita lakukan penebaran dalam beberapa waktu yang lalu. Ini ada yang seminggu lebih, ada yang baru seminggu. Setelah kita lakukan penebaran dolomit, lantas kita susul dengan kedua. Ini adalah pupuk kohe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita sedang ada di kebun alpukat Panjalu dan kita akan cek apa yang kalian lihat. Ayo, kalian sudah terbiasa memperhatikan pohon tanaman kalian? Nah, ini adalah calon bunga. Ini adalah calon bunga. Nah, ini. Nah, kali ini saya mau berbagi cerita tentang bagaimana kami mengetahui tanaman ini sedang membutuhkan asupan nutrisi yang berlebih. Tanaman ini usianya sudah 3 tahun dan diameter ini sudah sebesar ini. Wah, sudah sebesar 15 cm, 10 cm lebih. Ini batang bawah dan ini batang pendek. Ini salah satu batang pendek dan ini nanti akan kita buang. Ini akan kita buang pada kesempatan yang pruning nanti selanjutnya, namun kali ini akan tetap kita pertahankan. Nah, kita akan bercerita tentang fase generatif. Nah, inilah fase generatif yang sedang kita lakukan dan aplikasi apa saja yang harus kita lakukan. Pertama, yaitu adalah penebaran dolomit. Dolomit ini sudah kita lakukan penebaran dalam beberapa waktu yang lalu. Ini ada yang seminggu lebih, ada yang baru seminggu. Setelah kita lakukan penebaran dolomit, lantas kita susul dengan kedua. Ini adalah pupuk kohe. Biasanya pupuk kohe yang kami aplikasikan itu kita lakukan dengan pengocoran. Kita campur di bak tambungan air yang kita bikin bubur kohe. Namun kali ini saya akan berikan pupuk kohe ini yang sudah dilakukan pencampuran dengan banyak nutrisi. Bahkan di dalamnya juga ada kita berikan juga pupuk sintetis untuk starternya, untuk pemicunya, kemudian dekomposter dan yang lain-lain. Nah, nanti kita tebar ke sini. Tujuannya adalah satu, memberikan penggemburan kepada tanah, memberikan unsur hara kepada tanah, memberikan bahan organik agar tidak miskin hara, tidak kemudian terlalu keras, dan pH jeblok. Setelah kita tebar nanti, baru kita susul dengan pemberian NPK. Namun saya tidak memilih pemberian NPK dengan tebar langsung, tetapi dengan kocor. Nah, di konten berikutnya nanti akan kita bahas. Namun kali ini saya akan berbagi cerita. Ini tanaman-tanaman alpukat R1 yang beberapa waktu kemarin banyak terserang antrak, baik antrak pada daun maupun antrak pada buah, sehingga panen kemarin ini mengalami kegagalan. Dan kalian bisa lihat batang-batang alpukat kami bersih, tidak ada lumut, tidak ada jamur yang mengganggu. Nah, seperti ini kita lihat. Ini adalah jamur. Jamur ini tidak menyebabkan kematian, tetapi dia mengurangi kesehatan pada batang. Namun kita lihat, kami tidak ada. Kenapa bisa demikian? Karena kami rajin melakukan pemolesan seperti ini.
kita rajin melakukan pemolesan pada batang ini dengan formula yang kami sebut sebagai gamping anti jamur. Dan ini kita lihat batang bersih, sehat. Nah, kita lihat batang-batang yang atas ini. Nah, di kebun kalian tentu akan banyak nampak jamur-jamur putih ini, dan ketika dibiarkan jamur itu akan menjadi hijau, menjadi lumut. Memang tidak menyebabkan penyakit secara signifikan, misalkan kanker batang atau apapun, tidak. Hanya saja jelas itu akan mengurangi kesehatan pada tanaman. Kita lihat. Nah, ini yang saya maksud. Ini kalau di manusia namanya panu. Ini jamur-jamur nih. Nah, ini akan berhenti ketika kita lakukan penyemprotan dengan fungisida yang tepat. Apakah dengan fungisida yang biasa itu bisa? Sulit. Bisa, tapi sulit. Kami tidak akan ceritakan kali ini, namun lain waktu kami akan bercerita dengan teknik yang sederhana. Namun, semua tanaman kami yang di bawah terbebas dari jamur itu. Nah, ini mengindikasikan bahwa pola yang kami lakukan, melakukan pengecetan berkala 6 bulan sekali, ternyata berhasil. Dan mulsa ini pada saatnya nanti ini akan kita buang. Di musim hujan nanti mulsa itu akan tergantikan dengan Aracis pintoi. Ini buang saja. Dan kita lihat tanamannya, daun sudah hijau tua, kemudian bintil-bintil calon bunga sudah nampak, bahkan ada juga yang sudah muncul bunga. Nah, ini mengindikasikan bahwa tanaman ini sudah minta berbunga berbuah, dan dia minta jajan. Apa jajannya? Tadi yang sudah kami ceritakan. Pertama, tebar dolomit. Kedua, tebar dengan pupuk kandang. Yang ketiga, berikan NPK, pupuk sintetis. Kalau kalian tidak menggunakan pupuk sintetis, bisa nggak? Bisa saja kalau jumlah kebun kalian atau tanaman kalian di kebun itu sedikit. Tapi kalau jumlah tanaman kalian banyak, ya kalian mau full organik, sangat riskan bos. Sangat riskan kalau kalian mau full organik. Kami tidak menyarankan. Wah, nanti kalau kimia full kita akan residunya, racunnya akan berdampak negatif. Betul, kalau tidak tahu caranya. Kami sangat tahu caranya, bagaimana mendegradasi unsur kimia pada tanah sehingga tidak akan membuat tanah keracunan, tidak akan berdampak negatif pada hasil buah nanti. Nah, seperti inilah cara kami. Setelah dilakukan penebaran dolomit, maka kita lakukan penebaran bahan organik di sekitar tanaman. Seperti ini. Pupuk ini kemarin ada tersisa pupuk, sedikit pupuk ayam, karena kemarin kita bekas penanaman itu talas kita berikan, dan ini udah steril dari uuk. Nah, inilah salah satu contoh. Ini penebaran pupuk. Kita kasih tebar kiri kanan atau melingkar. Nah, seperti ini. Dan ini untuk menyediakan bahan organiknya. Nanti pada saat hujan datang, ini akan jauh lebih optimal.
begitu masih. Nah, inilah kebun kami. Ketika rumputnya belum kami lakukan pembersihan, belum sempat kepegang. Namun pertumbuhan-pertumbuhan di tanaman di kebun kami sudah mulai menunjukkan kualitas yang bagus, dan kami sudah melalui banyak cobaan di kebun ini, baik hama, penyakit, dan yang lain-lain. Namun alhamdulillah kami bisa selamat. Minimal tanaman sudah sehat dulu. Daun-daun yang kemarin kurang sehat, terkena jamur, sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik dan nampak yang mulai terubus, yang sudah habis rontok, dan ini daun tua seperti ini mengindikasikan bahwa sebentar lagi dia akan berbunga. Nah, teman-teman, kesimpulan yang saya sampaikan untuk teman-teman adalah ketika kalian melihat indikasi kebun kalian sudah mulai kelihatan calon bunga, calon pentil, calon bunga, segera mungkin lakukan aplikasi penebaran dolomit atau gamping yang tujuannya adalah meningkatkan pH. Apakah dengan gamping saja? Tidak, dengan nutrisi, dengan mikroba pun sangat memungkinkan. Hanya bicara praktis, efektif, efisien, itu dilakukan penebaran dolomit, kemudian disusul dengan penebaran pupuk kohe. Selanjutnya nanti kita lakukan pengocoran dengan NPK. Nah, demikian tadi sekelumit cerita kami tentang bagaimana kami mempersiapkan musim bunga tahun ini. Kami sudah melewati banyak rintangan, dan tahun demi tahun kami terus belajar sehingga menghasilkan pengalaman, treatment dari hasil kesalahan-kesalahan, dari hasil persoalan-persoalan di kebun kami. Kami tidak mau dikalahkan oleh hama penyakit. Kami tidak mau gagal panen lagi. Kami ingin terus mengalahkan persoalan demi persoalan di kebun kami. Ikuti terus channel kami. Mudah-mudahan memberi manfaat, dan terus kami bisa berbagi, share pengalaman, bukan menggurui. Salam dari Bang Taib, salam dari Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.